Okay, Lucy, quick question. Why did you use pigeons as your main example throughout this whole video? Don't worry about it, it will be fine. Oke, Lucy, pertanyaan singkat, mengapa Anda merpati sebagai contoh Anda di seluruh video ini? Nah, jangan khawatir tentang itu. Itu akan baik-baik saja. If you ask a language teacher, how can I improve my vocabulary? Jika Anda bertanya kepada guru, bagaimana saya bisa meningkatkan kosakata saya? They'll probably say something similar to read books, watch films, speak with natives, do vocabulary exercises, and repeat, repeat, repeat. Mereka mungkin akan mengatakan sesuatu yang mirip dengan membaca buku, menonton film, berbicara dengan penduduk asli, melakukan latihan kosakata, dan ulangi, ulangi, ulangi. These are all valid points. Ini semua adalah poin yang valid. When I was learning Spanish, and this is thanks to a method that I created for myself. Ketika saya belajar bahasa Spanyol, saya berhasil memperluas kosakata saya dengan sangat cepat, dan ini berkat metode yang saya buat sendiri. This method probably already exists, but Metode ini mungkin sudah ada, tetapi mengidentifikasikan kebutuhan saya, dan saya membuat solusi. Saya needed something that I could do to you how you can do this method too. Membutuhkan sesuatu yang dapat saya lakukan sedikit demi sedikit, hari demi hari, dan saya menjelaskan kepada Anda bagaimana Anda dapat melakukan metode ini juga. My method is going to help you train your brain. What's the first step? Metode saya akan membantu Anda melatih otak Anda untuk mulai berpikir dalam bahasa kedua itu. Jadi, apa langkah pertama? Well, when you wake up in the morning, you somehow need to remind yourself that today I'm going to be searching for words that I don't already know constantly. Nah, ketika Anda bangun di pagi hari, Anda entah bagaimana perlu mengingat diri sendiri bahwa hari ini saya akan mencari kata-kata yang belum saya ketahui. Well, when you wake up in the morning, you somehow need to remind yourself that today I'm going to be searching for words that I don't already know constantly. Nah, ketika Anda bangun di pagi hari, Anda entah bagaimana perlu mengingat diri sendiri bahwa hari ini saya akan mencari kata-kata yang belum saya ketahui. So whether you put fridge, a reminder on your phone, anything to remind you that today, new words. Jadi, apakah Anda memasang poster di pintu Anda, catatan penggemar IS Anda, pengingat di palsu Anda, apapun untuk mengingat Anda bahwa hari ini kata-kata baru. So from the minute you leave the house, try to start thinking in the language that you're trying to learn. For me, it's Spanish. Jadi, sejak Anda meninggalkan rumah, Anda harus waspada terhadap kata-kata yang tidak Anda ketahui. Cobalah untuk mulai berpikir dalam bahasa yang Anda coba pelajari untuk saya, yaitu bahasa Spanyol. So I'm thinking in Spanish. I see a pigeon, paloma. Okay, I know. Dalam bahasa Spanyol, saya melihat seekor merpati, paloma. Baik, saya tahu. Yang itu, saya melihat halte bis. My phone quickly, write it down in English, and then I forget about it. Saya tidak yakin bagaimana mengatakannya dalam bahasa Spanyol, jadi saya mengeluarkan ponsel saya dengan cepat, menuliskannya dalam bahasa Inggris, dan kemudian saya melupakannya, dan saya terus melakukan sepanjang hari. Jadi, left it. Do I know that in Spanish? No, I don't. Write it down. Spanyol, ya, saya tahu meninggalkannya. Apakah saya tahu itu dalam bahasa Spanyol? Tidak, tuliskan. Today, you might end up with 20 words at the end of the day. It depends on your level and also where you are. By doing this, Anda mungkin berakhir dengan 5 kata di penghujung hari, Anda mungkin berakhir dengan 20 kata di penghujung hari, itu tergantung pada level Anda dan juga di mana Anda berada. You are training your brain to become accustomed to thinking about things in that second language, and it will help you towards fluency. Dengan melakukan ini, Anda melatih otak Anda untuk terbiasa memikirkan hal-hal dalam bahasa kedua itu, dan itu akan membantu Anda menuju kefasihan. On your phone all day. Now,
Kemudian Anda juga membuat daftar ponsel Anda tentang semua hal yang telah Anda lihat sepanjang hari yang Anda tidak tahu bagaimana mengatakannya. The important part of this comes when you arrive home in the evening. Sekarang bagian penting dari datang ketika Anda tiba di rumah di malam hari. So when you get home from work or university that day, creating a word diary. I use Jadi ketika Anda pulang kerja atau universitas hari itu, Anda perlu mendedikasikan beberapa menit untuk membuat buku harian kata. a notepad for this because I like to use 2 pages per day. So I write the date. Saya menggunakan notepad untuk ini karena saya suka menggunakan 2 halaman per hari. Jadi saya menulis tanggal. I write a short sentence about what I did that day. Saya menulis kalimat pendek tentang apa yang saya lakukan hari itu. And then I go ahead and I look at the words that I didn't know today on my phone and I add them into my diary. Dan kemudian saya melanjutkan dan saya melihat kata-kata yang tidak saya ketahui hari ini di ponsel saya dan saya menambahkan ke dalam buku harian saya. So the words I saw today were pigeon, litter, bus stop, jewelers, and skyscraper. And I don't know how to say those in Spanish. Jadi kata-kata yang saya lihat hari ini adalah merpati, sampah, healthy beast, toko perhiasan, dan gedung pencakar langit. Dan saya tidak tahu bagaimana mengatakannya dalam bahasa Spanyol. So I'm going to go and search them on the. Jadi saya pindah ke halaman berikutnya dan saya pergi mencarinya di internet. Jadi kata pertama adalah merpati. Get my computer. I use a website like Word Reference. I search pigeon. Jadi saya mendapatkan komputer saya menggunakan website seperti Word Reference. Saya mencari the pronunciation. Paloma. Great, Paloma. And then I add that to my word diary. Dan saya mendengarkan pengucapan yang bagus, Paloma, dan kemudian saya menambahkan ke dalam buku harian kata saya. One of my words was skyscraper that I didn't know. Salah satu kata saya adalah pencakar langit yang saya tidak tahu. Search for skyscraper. And then I listen to the pronunciation. Rascacielos. Sorry, rascacielos. Great. And then I just keep on doing that until all the new vocabulary that Jadi saya menggunakan word reference untuk mencari pencakar langit dan kemudian saya mendengarkan pengucapan rascacielos. Baik, dan saya menambahkannya ke buku harian kata saya, rascacielos, dan kemudian saya terus melakukan ini sampai daftar saya penuh. This is a definitive list of all the new vocabulary that. Dan kemudian saya memiliki daftar definitif dari semua kosakata baru I saw today. So ideally, you need to do this diary every day. Yang saya lihat hari ini, jadi idealnya Anda perlu melakukan buku harian ini setiap hari, jadikan itu bagian dari hidup dan bagian dari rutinitas Anda. So what you're actually is you're training your brain to be constantly looking and confirming when it doesn't know, alert for it later. Jadi apa yang sebenarnya Anda lakukan dengan mengikuti proses ini dan metode ini adalah untuk melatih otak Anda terus mencari dan memastikan bahwa ia mengetahui kata-kata dalam bahasa kedua itu dan segera ketika tidak tahu, waspadalah. Anda menuliskan kata itu dan kemudian Anda tahu bahwa akan mencarinya nanti. After months of doing this process, because you see words and you just think. Sangat menarik untuk melihat kembali kata-kata Anda dan setelah berbulan-bulan melakukan proses ini karena Anda melihat kata dan Anda hanya berpikir, oh Tuhan, saya tidak percaya, saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. When you wake up the next morning after having completed your diary the night before, ketika Anda bangun keesokan pagi, you'll immediately see skies. You just are constantly there, it's in your mind. Anda akan segera melihat pencakar langit, rascacielos, merpati, Paloma. Anda hanya terus-menerus itu ada di sana, itu ada di pikiran Anda. The process in the vocabulary and also to identify where your vocabulary is lacking.
Kalau Anda melatih otak Anda untuk berpikir dan proses dengan cara ini, akan jauh lebih mudah untuk mengambil kosakata dan juga mengidentifikasi dan kekurangan kosakata Anda. For many of you, this might not work. You'll succeed. Bagi banyak dari Anda, ini mungkin tidak berhasil. Cobalah jika berhasil, saya ingin mendengar tentang kisah sukses Anda.